Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal ibadah, a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpah curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga di petang hari ini kembali kita dipertemukan dan kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, untuk menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang sejatinya ini adalah merupakan di antara seagung-agung nikmat di mana kita bisa beramal saleh. Di mana kita bisa beramal saleh, di mana kita bisa melaksanakan dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Karena ikhwatal iman a'azakumullah, betapa hal ini, yaitu ibadahnya kita, beramal salihnya kita di dunia ini, adalah merupakan perkara yang teramat sangat diidam-idamkan, perkara yang teramat sangat diinginkan dan dicita-citakan oleh mereka yang sudah berada di alam barzakh, ya. Allah tabaraka wa ta'ala menginformasikan kepada kita terkait masalah itu dalam Al-Quranul Karim. Satu di antaranya dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-100, Allah Rabbuna Jalla wa'ala menyebutkan terkait permohonan dan permintaan mereka, di mana kata malaikat, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia lagi. Rabbirji'uni, kembalikan saya ke dunia lagi. La'alli a'malu salihan, agar saya bisa mengerjakan amal soleh fima taraktu, yang dulu di dunia pernah saya lewatkan, yang dulu di dunia pernah saya tinggalkan. Dan itu permohonan diucapkan oleh begitu banyak penduduk alam barzakh, ingin kembali ke dunia hanya sebatas untuk apa? Beramal soleh, hanya sebatas untuk beribadah. Oleh karena itu, beribadahnya kita ini adalah merupakan di antara seagung-agung nikmat, seutama-utama nikmat. Karena memang tujuan kita tiada lain dan tidak ada bukan selain daripada untuk beribadah dalam setiap hari, dalam setiap waktu yang Allah anugerahkan kepada kita itu, ya. Sehingga janganlah kemudian kita lewati kehidupan ini dengan tanpa ada tambahan pahala dan ibadah sisi Allah tabaraka wa ta'ala begitu saja, ya, dalam setiap waktu dan kesempatan. Karena hari yang melewati kita adalah hari yang tidak akan mungkin kembali lagi. Hari yang telah lewat dari kita tidak akan mungkin kembali lagi. Sehingga maksimalkan dan manfaatkan sebaik-baiknya nikmat waktu yang hari ini Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita, dengan memaksimalkan potensi yang ada di diri kita dengan cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala semaksimal yang apa bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan dari sirah dan perjalanan suri tauladan kita, imam dan pemimpin kita, uswah dan qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita mampu memahami dengan baik ilmu yang akan kita pelajari,
Dan semoga Allah tabaraka wa taala melimpahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa dan mampu mengamalkan serta dimudahkan dalam rangka kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, terlebih dalam kita meniti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Ya, sebagaimana itu yang menjadi ikrar kita, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu ikrar kita. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka konsekuensinya apa? Kita ikuti beliau alaihi salatu wassalam. Kita taati dan patuhi perintah beliau. Ya, kita taati dan patuhi segala apa yang beliau SAW ajarkan dan sampaikan kepada kita, dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya apa baginda Nabi SAW larang untuk kita. Itu konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin jamaah sedang salat maghrib Masjid Al-Mujahidin yang semoga Allah muliakan. Di pertemuan terakhir sebelum bulan ini, kita sudah sampai kepada pembahasan terkait dengan apa? Pasukan-pasukan yang Nabi SAW kirim, ya, sebelum terjadinya apa? Perang apa, Pak? Perang Badar. Kok ragu-ragu, Pak, jawabnya? Ya. Sebelum terjadinya perang Badar. Artinya perang Badar itu adalah merupakan bukan perang pertama sejatinya. Karena sebelumnya sudah beberapa kali baginda Nabi SAW mengirim dan mengutus pasukan-pasukan. Bahkan kalau disebutkan perang pertama adalah perang yang terjadi di mana? Di mana, Pak? Jaraknya 300 mil dari Madinah. Apa namanya kemarin? Apa namanya? Siapa pimpinannya? Panglimanya? Iya, saya yakin ingat sih sebetulnya. Masih ingat sebetulnya. Ya, Abdullah bin Jahash, ya, radhiyallahu anhu, itu panglimanya, pimpinannya, yang kemudian beliau berhasil memboyong apa? Memboyong siapa, Pak? Memboyong, ya, siapa, Pak? Yang diboyong, Pak? Masih ingat, saya yakin sebetulnya, ya. Cuma ragu-ragu disampaikan ini. Masih ingat lah, saya yakin. Masa belum lama kan? Baru 1 bulan ya? Belum lama, 1 bulan kan belum lama ya. Insyaallah masih ingat. Baik, ada satu hal yang menarik ya. Yang ini sekaligus perkara yang menjadi apa tuh namanya, propaganda orang-orang orientalis, propaganda orang-orang yang membenci Islam dan ajaran Islam serta kaum muslimin. Dan celakanya perkara ini pun termasuk diantara perkara-perkara yang menjadi apa tuh namanya, yang digaungkan oleh sebagian kaum muslimin yang ada penyakit di dalam hatinya, ya, ada penyakit kemunafikan di dalam hatinya. Mereka mengatakan bahwasannya Islam itu, ya, adalah agama yang mengajarkan apa? Peperangan. Islam itu adalah agama yang mengajarkan apa? Ya, ketidaktoleranan, gitu ya. Mereka mengutip dan mencomot lah sebagian ayat tanpa membawa secara utuh, ya, apa yang termaktub di dalam ayat tersebut. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah dari ayat 190 sampai 193 ya kemarin ya. Sedikit kita singgung. Di ayat 191-nya Allah berfirman waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, ya. Dan bunuhlah mereka, yaitu siapa? Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Haitsu thaqiftumuhum, dimanapun kalian dapati mereka. Wah, gitu ya. Ayat ini dibawa oleh orang-orang yang mempropagandakan Islamophobia, ya, benci terhadap Islam, tidak suka dengan Islam, mengatakan Islam itu agama yang apa? Ya, agama yang tidak mengajarkan ketentraman, kedamaian.
Ya, dicomot satu ayat ini. Terdapat di dalamnya perintah untuk membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir dimanapun kau dapati mereka gitu. Padahal kalau kita baca sirah perjalanan ayat ini turun, kemarin sudah kita kutip sedikit atau kita urai sedikit masalah ini, maka akan sangat jelas dan terang maksud dari ayat ini, gitu ya. Maksud dari ayat ini akan dengan sangat jelas dan terang. Makanya di antara salah satu metode pentafsiran adalah belajar asbabun nuzul, sebab ayat itu turun. Dan asbabun nuzul tidak lain dan tidak bukan, salah satu metodenya dengan kita belajar sirah, sejarahnya, ya. Asbabun nuzul ayat itu atau ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193 utuhnya, ya, secara utuhnya, tidak dicomot, hanya sepenggalan ayat saja, tidak hanya 191-nya saja satu penggalan gitu, tapi secara umum dari ayat 190 sampai 193 ini turun di awal-awal perjuangan Nabi di Madinah itu, ya, di awal-awal perjuangan Nabi SAW di Madinah. Bahkan turun bertepatan dengan setelah peristiwa siapa? Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dan sebagian para sahabat yang kemudian membawa dan memboyong kafilah dagang Quraisy, ya, kafilah dagang Quraisy di bawah komandonya Al-Hadrami, ya. Kemudian dia dibawa, dan itu adalah salah satu sebab ayat ini turun, yaitu ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan nabinya dan para sahabat untuk berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka menghilangkan, dalam rangka membersihkan segala hal-hal yang menodai dan merusak, menghalangi dakwah yang benar dan lurus ini. Secara utuhnya ayat itu berfirman begini di 190 sampai 193-nya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala mereka orang-orang yang memerangimu. Nah, di garis bawahi, ya. Jadi artinya perang di sini bukan perang yang sifatnya ofensif, namun defensif. Perangilah mereka orang-orang yang memerangimu. Bukan kita, dalam hal ini Nabi SAW diperintahkan untuk melakukan membawa kiriman pasukan kemudian menyerang ke sebuah negeri, tidak. Namun di sini Allah perintahkan wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah alladzina yuqatilunakum, yaitu mereka orang-orang yang memerangi kalian. Kita tahu latar belakang kenapa Nabi berada di Madinah, kenapa? Karena diperangi, karena diusir, karena dirampas hartanya, kan gitu. Latar belakangnya kenapa beliau tiba di Madinah kan begitu. Bahkan sempat kita tahu di akhirnya beliau hendak dibunuh, kan gitu. Beliau diusir dari negerinya, kaum muslimin diusir dari negerinya, hartanya dirampas, ya, bahkan mau dibunuh, bahkan sebagian kaum muslimin ada yang dibunuh, seperti itu. Allah perintahkan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, namun kata Allah jangan berlebih-lebihan. Allah mengajarkan adab dalam berperang, wala ta'tadu, namun jangan berlebih-lebihan, gitu ya, jangan melampaui batas. Bayangkan dalam berperang pun kita diajarkan adab, gak boleh berlebih-lebihan, ya. Ada adabnya, ada tata krama, ada tata caranya dalam berperang. Makanya kita tahu dalam syariat kita, ya, tidak boleh kalau berperang membunuh anak kecil, membunuh perempuan, membunuh orang tua, itu nggak boleh dalam peperangan. Ada adab-adab yang harus dijaga. Bayangkan dalam kondisi perang berkecamuk pun ada tata caranya, ada adabnya. Wala ta'tadu, jangan kalian berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka orang-orang yang bersikap melampaui batas. Waqtuluhum,
lalu Allah mengajarkan metode berperangnya. Nah, setelah tadi Allah mengizinkan membela diri, ketika dimekahkan diperintahnya untuk apa? Sabar, sabar gitu ya. Hadapi dengan kesabaran. Ketika sudah berada di Madinah baru diizinkan tuh untuk berperang karena kondisi sudah mulai kondusif lah, memungkinkan untuk membela diri. Allah ajarkan cara metode berperangnya, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ya. Perangilah mereka dimanapun kalian dapati mereka, wa akhrijuhum, keluarkan mereka, usir mereka min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka telah mengusir kalian dari bumi tempat tinggal kalian, itu di mana? Di Mekah. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, kata Allah, dan perbuatan fitnah, yaitu sebagaimana diurai di yang lalu, yaitu apa yang dimaksud dengan fitnah? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kemudian ya menyeru kepada kemusyrikan, menyeru kepada perbuatan kesyirikan, mengusir kaum muslimin dari Mekah, itu perbuatan fitnah yang Allah sebutkan. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu perbuatan tadi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah jauh lebih besar dosanya di sisi Allah daripada pembunuhan. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, namun jangan perangi mereka di Masjidil Haram. Gak boleh memerangi mereka, orang-orang musyrikin, di Masjidil Haram. Hatta yuqatilunakum fi, sampai mereka memerangi kalian di Masjidil Haram. Jadi membela diri di sana nggak apa-apa, tapi jangan kemudian Masjidil Haram jadi medan peperangan kalian menyerang mereka gitu. Gitu ya. Kemudian apa? Hatta yuqatilunakum, sampai mereka memerangi kalian di sana. Fa in qatalukum faqtuluhum, kalau mereka memerangi kalian di Masjidil Haram maka boleh kalian perangi mereka. Kadzalika jazaul kafirin, yang demikian itulah balasan bagi orang-orang yang kufur. Ya, seperti itu. Fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak terjadi, sampai tidak ada yang namanya fitnah tadi yang diuraikan di awal. Itu apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah, mengeluarkan kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, pengusiran gitu ya. Memerangi kaum muslimin gitu ya. Perangilah mereka sampai nggak ada fitnah lagi tuh, sampai dakwah Islam bisa tegak. Wa yakuna dinu lillah, sampai agama itu Allah, milik Allah semata. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan betapa tuduhan yang dialamatkan kepada kaum muslimin, khususnya dakwah Islam, dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan dakwah yang menurut mereka, persepsi mereka, dan itu adalah propaganda mereka, dakwah yang sangat jauh dari kedamaian, itu sangat keliru dan sangat salah. Ya, karena konsepnya sebetulnya apa? Allah memerintahkan untuk membela diri, jangan sampai kemudian menjadi korban begitu saja, gitu ya. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah, setelah kejadian Abdullah bin Jahsh dan pasukannya menawan kafilah dagang Quraisy. Gitu ya. Setelah Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu dan pasukannya ya menawan dan memboyong kafilah dagang Quraisy ke Madinah. Jadi sudah diizinkan untuk berperang dalam rangka membela diri, gitu ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nah, letupan seperti itu sudah menjadi sebuah pukulan telak tuh bagi orang-orang musyrikin. Betapa hadirin kaum muslimin yang Allah muliakan, Nakhlah, yang bernama Nakhlah, tempatnya itu bernama Nakhlah, daerah di mana Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu dan pasukan kaum muslimin itu berhasil mengalahkan kafilah dagang dan membawa ke Madinah. Itu kan jaraknya 300 mil dari Madinah. Artinya kaum muslimin sudah berani mengirimkan pasukan sejauh itu dari Madinah. Hal itu semakin menegaskan kekhawatiran orang-orang musyrikin Makkah, betapa jalan perniagaan mereka, jalan bisnis mereka ke Syam ini sangat terancam. Karena buktinya ada pasukan yang berhasil melangkah jauh gitu ya, mengejar kafilah dagang dari Syam sampai ke Nakhlah. Semakin menegaskan kekhawatiran mereka, ketakutan mereka terhadap jalur
perniagaan mereka, jalur dagang mereka ke Syam yang sangat menjadi urat nadi kehidupan Makkah, ya, urat nadi kehidupan Makkah. Nah, kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu yang disebut dengan apa? Perang Badar. Perang Badar. Tadi letupan-letupan yang terjadi itu menunjukkan akan eksistensi kaum muslimin yang sudah mulai kuat, sudah mulai berani memperlihatkan giginya gitu ya. Sekaligus juga membuat gentar musuh-musuh Islam, karena selama ini kaum muslimin yang dianggap lemah, diusir bahkan dari kampung halaman, gak punya kekuatan apa-apa, kok berani bersikap seperti itu ya, sampai menawan pasukan itu kan. Nah, itulah yang kemudian menjadi serangkaian serangkaian yang meletupkan sebuah peristiwa besar dalam sejarah yang dikenal dengan sebutan Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro. Baik, apa yang terjadi di Perang Badar Kubro? Kaum muslimin yang Allah muliakan, sebelumnya kita sudah membahas sekilas terkait dengan Perang Dzul Usyairah. Masih ingat ya Dzul Usyairah? Perang yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi SAW, namun tidak terjadi peperangannya. Tempatnya yang bernama Usyairah. Kenapa? Nabi SAW mendapatkan informasi bahwasannya kafilah dagang Makkah, kafilah dagang Quraisy hendak menuju ke Syam. Nabi SAW mengejar dan para sahabatnya sampai ke tempat yang bernama Usyairah. Namun ternyata, ya, menurut informasi, kafilah dagang Quraisy ini telah melewati Usyairah beberapa hari yang lalu. Jadi terlambat penyegatannya di situ. Nah, kafilah dagang yang lewat inilah yang kemudian memicu terjadinya perang Badar. Sekembalinya dari Syam, itulah terjadi perang Badar. Jadi penjegalan pertama itu upaya Nabi mengejar kafilah dagang ini. Sekali lagi yang melatar belakangi kenapa Nabi memiliki kepentingan untuk mencegat kafilah dagang, kenapa? Karena itu harta kaum muslimin. Sekali lagi, kaum muslimin pergi hijrah, diusir dari Mekah itu nggak bawa apa-apa sama sekali, nggak bawa apa sama sekali, rumah ditinggal, segala macam ditinggal. Jadi punya kepentingan untuk mengambil harta kan gitu. Makanya dikejarlah kafilah dagang, menjadi sasaran utamanya itu kafilah dagang. Ternyata tidak terkejar karena mereka sudah lebih dahulu. Kemudian pulanglah kafilah dagang itu dari Syam. Pulanglah kafilah dagang itu dari Syam. Ya, yang pemimpin kafilah dagang kala itu adalah Abu Sufyan, ya, sebelum dia menjadi seorang muslim ya. Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kafilah dagang itu membawa begitu banyak begitu banyak harta lah gitu ya yang dibawa. Sementara yang mengawalnya hanya 40 orang. Itu kan sasaran yang secara hitungan mudah gitu ya, hanya 40 orang yang mengawalnya. Sementara harta yang dibawanya begitu banyak. Ya, harta yang dibawanya begitu banyak. Terdiri dari 1000 ekor unta. 1000 ekor unta. Dan dalam setiap untanya itu, untanya itu membawa barang dagangan yang tidak kurang nilainya dari 5.000 dinar. Ya, 5.000 dinar. Berarti kalau dikonversi ke rupiah berapa? Kemarin sudah kita hitung-hitungin. Berapa kemarin hitungannya? Hitungannya kemarin berapa? 1000 ekor unta. Anggaplah satu ekor untanya 30 jutaan, jadi 30 M ya, karena 1000 ekor 30 M. Kemudian logistik dan keuntungan barang-barang dagangan yang di dalamnya dinilai tidak kurang dari 5.000 dinar emas. Satu dinarnya di angka kisaran 3 juta sekian sekarang kalau dikonversi sekarang. Anggaplah dimuratkan jadi 4 juta. 4 juta kali 5.000, 20 M. 20 M tambah 30
30 miliar harta yang dibawanya itu, kurang lebih hitungannya ya. Dan pengawalnya hanya 40 orang. Secara hitungan, wah ini mudah. Sehingga Nabi SAW, kenapa pasukan perang Badar jumlahnya sedikit? Karena itu tadi, cuma 40 gitu dihitungnya. Nabi SAW tidak terlalu menekankan kepada para sahabat untuk ikut di perang itu, memberikan opsional, memberikan pilihan, mau ikut silakan, mau enggak ya. Jadi tidak menekankan untuk ikut serta di perang itu, sehingga banyak para sahabat yang tidak ikut di perang Badar itu, gitu ya. Karena Nabi SAW tidak menekankan, Nabi SAW tidak menekankan akan keikutsertaan para sahabat di perang tersebut, sehingga jumlah yang ikut di perang Badar itu hanya di kisaran 315 orang, hanya di kisaran 315 orang ya. Jumlahnya sedikit ya. Dalam kisah yang dalam riwayat yang ini sebutnya ada 313, 314, 317. Jadi ada beberapa riwayat yang menyebutkan perbedaan jumlah pasukan Rasulullah SAW. 313, ada yang menyebutkan 314, ada yang menyebutkan 317. Di kisaran angka itu para sahabat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, gitu ya. 82 atau 83 atau 86 hitungannya adalah para sahabat muhajirin. 82, 83 atau 86 orang adalah sahabat muhajirin. 61 orangnya dari Aus, jadi penduduk Madinah ya. Dan 170 orangnya adalah dari suku Khazraj ya, Khazraj. Jadi itu jumlah secara rincian pasukan Nabi SAW di perang Badar. Jadi hanya kisaran di angka 300-an, 317 kurang ya. 317, 313, 314 sampai 317 orangan. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian peperang kondisi logistik pasukannya pun tidak seperti pasukan yang lengkap dengan perlengkapan perang, tidak. Tercatat hanya memiliki 2 ekor kuda ya, apa disebutnya kavaleri ya. Kavalerinya itu hanya 2 ekor kuda, hanya kudanya ada 2. Sementara sisanya adalah 70 ekor unta. Jadi kudanya itu hanya 2, unta ada 70. Setiap 1 ekor untanya dinaiki 2 atau 3 orang. Setiap 1 ekor untanya dinaiki 2 atau 3 orang. Ya, baginda Nabi SAW bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad radhiyallahu anhuma. Jadi Nabi berboncengan di atas untanya itu dengan Ali bin Abi Thalib dan sahabat Marsad ya radhiyallahu anhu. Itu gambaran pasukan Nabi SAW di perang Badar ya. Dan yang menjadi wakil Nabi SAW di Madinah, beliau berangkat meninggalkan Madinah pasti harus menyiapkan atau mengangkat wakil beliau di Madinah kan, menjadi wakil amirnya adalah Abu Lubabah radhiyallahu anhu yang diangkat menjadi wakil beliau di Madinah. Abu Lubabah. Ada 3 bendera yang dibawa di kala itu. Pertama, bendera komando tertinggi, panglimanya, bendera komando tertinggi itu ya, panjinya dibawa oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Warnanya putih ya, benderanya putih. Ini bendera utamanya, panjinya dibawa oleh sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Adapun batalion muhajirin, benderanya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Dan batalion Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ya. Itu adalah gambaran sekilas kondisi pasukan Nabi SAW ketika perang Badar. Jadi jumlahnya berapa Pak? 315
17-an, 317 orang. Yes. Yang paling banyak riwayatnya menyebutkan 317 orang. Ya. Dari 313, 316, 317 itu yang paling banyak 317. Yang kemudian yang memegang benderanya berapa orang? 3 orang. Ya, bendera tertinggi yang menjadi panji utamanya dipegang oleh siapa? Sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Adapun panji batalion Muhajirin dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun panji batalionnya Ansar dipegang oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sekali lagi nama ini terulang kembali ya, Sa'ad bin Mu'adz berkali-kali. Beliau adalah termasuk di antara penghulu kaum Ansar. Ya. Orang-orang mulia kita harus mencoba menghafalnya dan mengingatnya, karena mereka adalah orang-orang mulia yang mendampingi Nabi SAW. Ya, beliau ya menjadi orang-orang yang berada di garda terdepan dalam membela dakwah Islam ini. Kita harus mengenal dengan baik mereka ya. Kemudian komando sebelah kan, jadi pasukannya itu secara gambaran umumnya itu jadi ada pasukan yang disimpan di sebelah kanan depan, di sebelah kiri gitu ya. Jadi pasukannya itu menyebar menyamping gitu ya, menyamping. Komandan di front sebelah kanan adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam. Dan komandan di sebelah kiri, jadi pasukan yang ada di sayap kiri adalah dipegang oleh Al-Miqdad bin Amr. Al-Miqdad bin Amr ya. Mereka berdua ini adalah para sahabat yang dipercayakan oleh Nabi SAW yang menjadi front terdepan di sayap kanan dan di sayap kiri pasukan itu. Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam ada di sebelah kanan, kemudian di sebelah kirinya, sayap kirinya, komandonya adalah Al-Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian pertahanan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Sa'sa'ah. Ya, Qais bin Sa'sa'ah, jadi posisinya yang paling belakang komandannya adalah Qais bin Sa'sa'ah. Itu gambaran pasukan Nabi SAW, jadi sayap kanan, sayap kiri, dan front paling belakang. Itu gambaran singkat pasukan Nabi SAW di perang Badar, gitu ya. Kemudian dengan gagah berani, dengan begitu yakin, pasukan pun bergerak menuju ke Badar. Pasukan pun bergerak menuju ke Badar. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memimpin pasukan tersebut bersama dengan pasukan tersebut berangkat dari jantung kota Madinah gitu ya. Berangkat dari pusat kota Madinah, ya, melewati jalur utama. Jadi jalur perjalanan utama perniagaan Mekah Syam. Itu jalur utamanya, jalan utamanya, jalur sutranya yang dilewati itu tidak lewat jalan kecil, tidak lewat, tapi lewat jalur utama. Terbayang ya oleh kita bahwasannya Nabi SAW ya, memperlihatkan kekuatan kaum muslimin gitu ya, dengan begitu gagah berani lewat jalan utama, jalur utama, jalur pokok menuju perjalanan perjalanan Mekah dan Syam, sehingga tiba di sebuah tempat yang bernama Ar-Rawha ya. Tempat yang bernama Ar-Rawha yang belum pernah didatangi oleh Nabi SAW. Tempat itu baru beliau bertemu dengan tempat itu di kala itu, gitu ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Abu Sufyan yang menjadi komandan pasukan kafilah dagang Quraisy kala itu mendapatkan informasi akan pergerakan kaum muslimin dari Madinah dan hendak mencegat di Badr. Maka ia pun dengan sigap gitu ya, meminta dan mengupah seorang yang terkenal akan survival gitu ya, yang hafal jalan luar biasa, kemudian mampu melesat berjalan. Karena kan urgent ini ya, darurat gitu ya, SOS gitu ya.
Maka harus orang yang benar-benar paham medan. Ia adalah Domdom bin Amr al-Ghifari. Domdom bin Amr al-Ghifari dari suku al-Ghifari. Ya, dari kabilah al-Ghifari. Domdom bin Amr al-Ghifari. Ia pun melesat menuju ke Mekah. Perjalanannya cepat sampai diriwayatkan tiba di Mekah itu pakaiannya udah apa? Udah sobek-sobek, Pak. Compang-camping. Udah mungkin udah nggak berhenti sepanjang jalan gitu ya. Mungkin iklan Yamaha ya, saking kencengnya. Jadi ya karena mungkin medan juga di kala itu ya, badai segala macam, jadi akhirnya sampai ke Mekah itu disebutkan pakaiannya sudah apa tuh namanya, terkoyak-koyak, udah wah, karena mungkin nggak istirahat, karena ini masalah pesan yang urgent gitu ya, siang malam mungkin menempuh perjalanan nggak istirahat, sehingga bisa sampai di Mekah dengan cepat. Sampainya di Mekah, lalu ia mengatakan langsung menyampaikan informasi kepada orang Quraisy di pusat Mekahnya. Ia bilang bahwasannya harta benda kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan telah dihadang ya oleh Muhammad SAW bersama rekan-rekannya gitu. Lalu ia mengatakan tolonglah mereka, gitu, ngasih informasi begitu. Jadi Nabi SAW berangkat menuju ke Badar menghadang, pasukan sudah berhenti dulu, tuh kafilah mencoba untuk memperlambat jalan. Domdom ini sudah nyampe ke Mekah lebih dulu, berarti perjalanannya luar biasa tuh. Sampai ya melewati sekian ratus mil dengan tanpa berhenti ya. Karena perjalanan Mekah Madinah saja kan 490 sekian mil ya, 500 mil. Ditambah lagi perjalanan plus perjalanan dari titik tolak ini, jadi sekian ratus mil ditempuh dengan luar biasa cepat ya. Baik, akhirnya informasi akan dihadangnya pasukan kafilah dagang ini begitu tersebar di Mekah, karena kita tahu kemarin sudah kita singgung terkait dengan kepemilikan harta siapa saja yang berkepentingan dengan kafilah dagang Abu Sufyan itu. Karena pemilik harta dari sekian banyak harta, kurang lebih 50 miliaran itu yang dimiliki oleh kafilah dagang itu adalah dimiliki oleh pembesar-pembesar Quraisy yang notabene mereka memiliki pasukan-pasukan sendiri gitu ya, memiliki pemimpin kabilah sendiri gitu. Sehingga mereka dengan begitu congkak dan sombongnya mereka mengatakan ya, jangan dianggap pasukan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam seperti halnya ia berhasil mengalahkan pasukan Ibnul Hadrami yang kemarin sudah tertawan gitu ya. Mereka ingin memberikan apa tuh namanya fakta dan kenyataan yang berbeda gitu. Pasukan Ibnul Hadrami kalah, diambil hartanya, dibawa ke Madinah. Ini nggak bisa disamakan dengan pasukan Ibnul Hadrami, karena Ibnul Hadrami kan sendiri ya, kafilah dagang sendiri. Sementara kafilah dagangnya Abu Sufyan ini apa tuh, merger lah, gabungan dari beberapa saudagar Mekah gitu ya, beberapa gabungan saudagar. Kalau Ibnu Hadrami kemarin adalah seorang diri, dia pedagang seorang diri. Akhirnya kekuatan disiapkan total 1.300 orang. 1.300 orang. Wah, ini di luar ekspektasi. Hendak mencegat 40, ternyata disiapin 1.300, di luar ekspektasi, di luar perhitungan. Itu ya, luar biasa. Ya. Kekuatan Mekah itu semula 1.300 orang dengan terdiri dari kavalerinya ada 100 ekor kuda. 100 ekor kuda. Yang 600 pasukannya itu berbaju besi. Siap tempur, benar-benar siap tempur nih. 600 baju besi, pasukannya dibekali baju besi. Onta yang jumlahnya sangat banyak, sampai disebutkan nggak ada yang bisa ngitung tuh jumlah ontanya, saking banyaknya. Diriwayatkan di beberapa kisah riwayat itu nggak ada yang bisa memberikan uraian secara pasti jumlah ontanya ada berapa, menunjukkan banyak jumlahnya. Kudanya aja ada 100, berarti kan udah pasukan tempur benar gitu ya. Kavalerinya ada 200, sementara 100 ya. Sementara Nabi SAW hanya 2 ekor kudanya, hanya 2 ekor.
sangat sangat luar biasa, nggak berbanding ya. Jumlah pasukannya saja sudah jauh perbandingannya, ditambah dengan perlengkapan logistik perangnya pun jauh kalah telak gitu ya. Baik, nah komando tertingginya dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham ya, komando tertingginya dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Ada 9 pemuka Quraisy. Jadi yang punya kepentingan dengan kafilah dagang ini ada 9 pemuka Quraisy. Ya, 9 pemuka Quraisy yang bertanggung jawab terhadap ya, pasukan tersebut. Bayangkan Pak, untuk logistiknya saja dalam sehari, dalam satu perjalanan sehari itu mereka menyembelih 9 ekor unta. 9 ekor unta, makanya untanya di bawahnya banyak. Jadi di samping untuk tunggangan juga untuk disembelih. Dalam sehari mereka menyembelih 9, bahkan terkadang 10 ekor. Jadi mereka itu ingin bangga-banggaan lah gitu ya. Pasukan kaya nih gitu ya. Logistiknya nggak kurang. Ya. 9 ekor unta dalam sehari sembelih, kadang 10. Ya, sekali lagi sangat berbanding terbalik dengan kondisi pasukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka sepakat menempuh perjalanan, ya, mereka berjalan. Mereka mulai menempuh sebuah perjalanan. Mereka udah memutuskan berjalan. Ya. Kemudian ada satu hal yang menarik ya. Ada seorang yang ada iblis ya, yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'sum ya, pemimpin dari Bani Kinanah. Ia berkata, ya, andaikan Bani Kinanah memukul kalian dari belakang, ya, yang kata, jadi dia memotivasi, membakar, memprovokasi karena ada sebagian dari tokoh Quraisy yang enggan ikut perang, beserta dalam pasukan tersebut. Siapa dia? Siapa? Sudah disebutkan dulu bocorannya. Muawiyah. Bukan Muawiyah. Iya, namanya Umayyah, bukan Muawiyah. Umayyah bin Khalaf, yang dulu ia adalah majikannya Bilal bin Rabah. Dia berusaha untuk menghindar, sementara Umayyah bin Khalaf termasuk pemilik pasukan paling banyak, tapi dia nggak mau ikut serta. Gitu. Kisahnya sudah disebutkan dulu ya, sudah disebutkan bagaimana kenapa alasan dia nggak mau ikut serta dalam pasukan itu, sehingga mulai menggerogoti itu dari 1.300 itu mulai gimana sih gitu ya, sudah tidak mulai yakin. Nah itulah yang menyebabkan benarlah apa yang disebutkan dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian kita memandang sebuah koalisi besar yang memusuhi Islam itu mereka memiliki satu visi yang sama, Pak. Tidak. Koalisi besar yang memusuhi Islam dan kaum muslim itu betul seperti sebuah tubuh yang besar, raksasa yang besar, namun sejatinya hati mereka satu dengan lainnya saling centang perenang, bermusuhan. Dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan apa? Fi qulubihim syatta, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka satu bangunan tubuh bersama-sama, kata Allah apa? Qulubuhum syatta, namun hati mereka itu sebetulnya bercerai-berai. 1.300 mulai goyah tuh. Goyah. Beda dengan 315 ya, pasukan sahabat yang satu visi yang sama. Jadi ini sebuah pelajaran berharga. Artinya mereka yang memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin terkesan kokoh, terkesan kuat, terkesan besar, namun sejatinya satu dengan yang lainnya tuh mereka saling tikam di belakang. Dan tidak mungkin Allah berdusta. Allah berfirman apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu menyangka mereka itu bersatu padu?
Qulubuhum syatta, kata Allah, hati mereka itu bercerai-berai. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita ya, bahwasannya jangan kemudian kita gentar dengan besarnya permusuhan mereka kepada kaum muslimin ya. Selama kita berada di atas jalan Allah tabaraka wa taala yang benar, gak usah kita khawatir. Allah yang akan menolong, Allah yang akan membantu, Allah yang akan menurunkan pertolongan. Gak usah khawatir ya. Baik, itu adalah sedikit kisah dari perang Badar. Kita belum masuk ke kecamuk perang ya. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita bahas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ada yang mau bertanya Pak? Kalau ada bertanya setelah azan, silakan azan dulu. Ya, bagaimana? Ada yang bertanya kan? Silakan. Oh, silakan. Waalaikumsalam. Bantuan. Sehingga Rasulullah pada saat itu hanya membawa 317 pasukan. Nah, apakah pada saat itu Rasulullah tidak mengantisipasi ketika Rasulullah mengatakan bahwa hanya 40 orang yang membawa akal itu, sehingga Rasulullah tidak memberikan apakah tidak akan ada bala bantuan dari pasukan yang 40 orang. Jadi bagaimana solusinya ketika Rasulullah kedatangan pasukan yang 4 kali lipatnya lebih? Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah, pertanyaan menarik ya. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Itulah yang menjadi bukti dan dalil bagi kita akan benarnya firman Allah tabaraka wa taala, bahwasanya baginda Nabi SAW adalah seorang hamba utusan Allah yang tidak tahu terkait perkara yang gaib, kecuali sebatas apa yang Allah informasikan ya. Nabi SAW tidak mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi nanti, kecuali yang Allah informasikan. Kalau seandainya Nabi tahu akan apa terjadi nanti, tentu Nabi sudah mengantisipasi dari awal. Itu sebagai bukti beliau adalah hamba utusan Allah. Jadi beliau tidak memiliki ilmu terkait dengan perkara yang akan terjadi nanti itu apa. Semua adalah murni informasi dari Allah Tabaraka. Ini pelajaran bagi kita. Allah ingin mengajarkan kepada kita lewat sejarah ini betapa Nabi SAW sosok yang kita tahu bagaimana keagungan beliau, ketinggian beliau, kemuliaan beliau ya. Beliau adalah sosok yang pada dasarnya manusia. Beliau manusia gitu ya. Jadi itu salah satu hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita ambil sebagai bukti bahwasannya yang mengetahui segala perkara gaib itu hanya Allah Tabaraka wa taala semata. Satu-satunya zat yang tahu terkait dengan apa yang akan terjadi nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan apa langkah selanjutnya, itu poin nanti berikutnya gitu ya. Apa yang terjadi, langkahnya bagaimana, itu poin selanjutnya insyaallah. Kalau ada bukunya bisa dibaca dulu di rumah, itu seru. Akan banyak hikmah yang bisa kita ambil dari perang Badar ini. Banyak hikmah. Makanya perang Badar itu termasuk di antara perang-perang yang nggak pernah sepi pembahasan terkait perang itu. Selalu ada bahasan-bahasan karena memang perang ini sangat fenomenal, banyak ibrah yang bisa kita ambil dari perang tersebut gitu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Selanjutnya Pak.
Oh, itu sosok Abu Sufyan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, baik, terkait dengan apa yang terjadi di perang Badar, kenapa dicegatnya di Badar, terus kemudian informasi, betul tadi disebutkan, nanti kita akan bahas ya. Jadi sebelum memutuskan untuk mengejar pasukan dan mencegat di Badar itu sudah ada utusan nanti sebelumnya untuk di apa tuh namanya, ada 2 orang yang tugas oleh Nabi untuk memata-matai dan mengawasi, itu nanti kita akan bahas ya, sampai nanti diputuskan di Badar lah dicegatnya gitu ya, karena sudah mengukur perjalanan dari Sam segini, titiknya tuh berapa hari, udah diperkirakan perhitungannya. Itu semua ada informasi dari informan yang ditugas oleh Nabi. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas itu. Adapun terkait dengan apa tuh namanya hidayah yang masuk ke apa namanya sahabat Abu Sufyan, ya, bagaimana perjalanan beliau masuk Islam, ini sebetulnya adalah sebuah ada pelajaran yang luar biasa, sangat berharga bagi kita ya. Betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih sosok siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah, itu adalah benar-benar hak prerogatif Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengetahui siapa sosok-sosok yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Ya, kita tahu sebelumnya ada Umar bin Khattab yang kalau hitung-hitungan secara matematika manusia nggak mungkin masuk Islam gitu ya. Betapa besar permusuhannya terhadap kaum muslimin, tapi ternyata Allah berikan hidayah kepada beliau sehingga menjadi seorang panglima, seorang amirul mukminin, seorang khalifah yang begitu besar jasanya terhadap Islam dan kaum muslim. Artinya masalah hidayah ini sekali lagi adalah hak prerogatif Allah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menentukan, maha tahu siapa yang berhak, dan Allah pun yang mengatur siapa di antara manusia yang mendapat hidayah kemudian dilepas dan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan hidayah itu akan menetap selamanya. Makanya ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai kemudian kita jumawa dan ujub ya. Udahlah, saya muslim sampai mati, tapi nggak mau menjaga nikmat hidayah itu, nggak mau menjaga nikmat hidayah itu. Padahal kita diminta untuk memelihara nikmat hidayah itu. Sampai-sampai Allah memerintahkan kita untuk berdoa sampai 17 kali kan sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Menunjukkan urgensi kita untuk memperhatikan hidayah yang sudah Allah tanamkan di diri kita, dijaga, dipelihara, jangan sampai kemudian waliyadzubillah terlepas. Allah maha mampu untuk meletakkan dan menyimpan hidayah kepada diri seseorang, dan Allah pun maha mampu untuk menyambut hidayah itu dari diri seseorang. Ya, sehingga penting bagi kita untuk menjaga dan merawat hidayah itu di setiap diri-diri kita. Jaga dan rawat dengan baik. Satu diantaranya apa? Dengan belajar, menimba ilmu, mempelajari agama kita. Ini adalah sarana di mana kita memupuk hidayah kita dengan baik. Jangan sampai waliyadzubillah kemudian meninggalkan dunia yang sebentar ini waliyadzubillah dalam kondisi hidayah tidak tersemat dalam diri kita. Waliyadzubillah. Kita berdoa memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita kaum muslimin, keluarga-keluarga kita ini, agar senantiasa berada di atas hidayah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, di atas hidayah sunnah Nabi Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita misalkan ya. Amin Allahumma amin. Baik, dari saya cukup sekian karena sudah masuk Isya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.